Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mira Adesari dengan NPM 2478202. Jadi pada video kali ini saya ditugaskan untuk membuat video hands-on pada chapter 4 tentang configuring research to launch a non-public instance. Nah, di sini pada section 4.7 lab configuring research to launch a non-public instance. Jadi di sini terdapat beberapa perintah ya untuk mengerjakan lab ini, dimana pada lab ini kita melakukan proses mulai dari image, network, subnet hingga flavor. Kemudian kita menggunakan semua research tersebut untuk meluncurkan instance atau virtual machine. Selain itu kita juga akan memahami perbedaan role antara developer dan operator dalam OpenStack ini. Oke, jadi di sini kita bisa langsung masuk ya. Sini kan kita di lab ini kita open console di work session, lalu di sini masuk student second. Ini auto stopnya kita majuin jadi 2 jam. Lalu di sini course-nya yang pertama kita klik aktivis, kemudian di sini kan kita ditugaskan untuk this comment ensures that all research required for the exercise are present. Di sini kita lab non public review start ya. Kita buka terminal dulu. Nah, di sini bisa langsung kita pause. Jadi lab non-public ini, perintah ini tuh digunakan untuk menyiapkan semua research awal yang dibutuhkan di lab ini. Jadi kita tuh nggak perlu mulai dari nol. Jadi semua environment tuh sudah dikondisikan otomatis dengan perintah ini gitu. Oke, kita tinggal tunggu sukses ya. Kemudian instruksi di sini. Di sini kita tuh akan mendownload material exam ini ya. Jadi material exam web ini digunakan untuk mengunduh file dari internet. Jadi file OSP web ini adalah image OS atau tempat virtual machine yang nanti dipakai untuk membuat instance gitu di dalam CLI ya. Kita tunggu sampai semuanya sukses. Oke, sudah. Lalu di sini kita bisa langsung ke materials ini ya. Oke, send. Ini kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah ya. Lalu yang ke 1.2 di sini developer ini dia itu digunakan untuk load environment variable dari username, password hingga project ya. Jadi di sini tuh kita akan login sebagai developer production RC, developer 1 gitu. Di sini kan kita kan akan membedakan developer sama operator ya. Jadi di sini kita masuk sebagai developer 1. Oke, sudah masuk sebagai developer. Kemudian kita di sini OpenStack image create. OpenStack image create.
Jadi pada OpenStack image create ini, perintah ini itu digunakan untuk membuat sebuah image ya, image untuk pada virtual machine di OpenStack. Jadi detailnya ini, disk format ini adalah format image-nya, kemudian ini minimal dari disknya yaitu 10 GB, kemudian minimal RAM-nya 2 GB nih. Kemudian ini protected ini adalah image tidak bisa dihapus sembarangan gitu. Kemudian file ini, file OSP ini adalah sumber file image-nya. Kemudian rel mail ini adalah nama image-nya. Oke, sini bisa kita salin. Oke, sudah. Kita tunggu. Jadi ibaratnya pada step ini kita tuh membuat template untuk servernya ya. Oke, sudah ya. Sini sudah berhasil. Kita bisa lihat di sini. Oke, sudah ya. Berhasil. Lalu lanjut untuk ke sini, use the OpenStack. Use OpenStack image show rel ini. Jadi di sini kita akan mengecek apakah image itu berhasil dibuat dan kita lihat statusnya itu aktif atau tidak ya. Di sini statusnya aktif atau tidak. Kita bisa ketikkan OpenStack image show. Oke, di sini bisa kita lihat ya untuk statusnya yaitu aktif. Artinya dia itu berhasil dibuat. Ya. Bisa kita lihat di sini checksumnya, barnya, rel mail ya. Nih. Udah, kita langsung aja sini. Lalu sudah. Kedua yaitu membuat network ya, create a network name production network 2. Jadi di sini kita akan membuat network ya. So di sini create network name production network 2 by default this network. Nah, jadi pada perintah OpenStack network create ini di sini sini ya, di sini OpenStack network create production network 2. Nah, jadi pada perintah ini di sini tuh dia tuh membuat jaringan bernama production network 2 ya. Lalu ini adalah internal network atau tidak langsung ke internet, jadi dia hanya default gitu. Oke, kita sini lalu OpenStack network create, lalu production network.
Oke, berhasil ya. Statusnya yaitu aktif. Ini terminal non production apa. Oke, lalu setelah itu kita akan verifikasi networknya gitu. Kita akan mengecek apakah dia itu sudah berhasil dibuat dan apakah statusnya itu aktif. Oke, sama seperti tadi ya. Open start network show, kemudian production network to width-nya berapa? 80. Oke, di sini dia statusnya aktif ya. Nih, berhasil dibuat artinya. Oke, langsung saja kita di sini untuk create subnetnya. Jadi di sini kita akan membuat subnet dari range IP-nya di dalam networknya. Kita akan memasukkan range IP ini. Oke. Di sini kita bisa open start subnet create, lalu production subnet 2, lalu networknya network 2, lalu DNS name server, kemudian subnetnya. Oke, jadi sini DNS name servernya 172.25.250.254, kemudian subnet range-nya 192.168.2.0/24. Oke. Jadi yang ini adalah detail range IP-nya. Ini 192 dan di sini DNS name server ini di sini adalah server DNS-nya, sini 172. Oke. Start network production. Start subnet network. Subnet. Oke, di sini bisa kita lihat ya hasilnya sama seperti yang diminta. Di sini network ID-nya, gateway IP, sini location 192, dan CDR description dan name server. Oke, sudah. Oke, lalu yang step ketiga yaitu kita akan login sebagai operator ya. Sini. Oke, di sini kita akan login sebagai operator. Jadi pada create level Meldix ini kita akan membuat operator 1 production RC. Oke, kita bisa ketikkan yaitu search operator production RC sini, lalu dia akan masuk ke operator sini. Ya, operator production RC. Oke,
sudah ya, yang awalnya developer 1 sekarang menjadi operator 1. Lalu lanjut, kita akan create flavor, jadi membuat flavor. Jadi kita tuh akan membutuhkan akses admin untuk flavor gitu. Jadi operator itu sama dengan user dengan privilege lebih tinggi. Jadi kita perlu masuk sebagai operatornya. Nah, di sini untuk membuat flavor, perintahnya itu adalah OpenStack flavor create, kemudian ID-nya berapa, lalu RAM-nya. Ini bisa dilihat. Lalu disk-nya juga. Lalu FCP2 Epermal-nya, lalu swap-nya, kemudian mail disk-nya. Oke. Jadi flavor itu tuh spesifikasi hardware untuk virtual mesin ya. Jadi detailnya itu seperti RAM, kemudian disknya 10 GB, lalu FCP ini, kemudian Epermal itu 5 GB untuk temporary disknya, lalu swapnya 1 GB. Oke, sudah. Oke, berhasil ya. Nih bisa dilihat OS flavor. Sini disknya, RAM-nya, swap, CPU-nya. Oke, sudah. Lalu masuk ke step 4 yaitu configure the rel mail. Jadi di sini kita akan mengubah image menjadi public. Image rel ini menjadi public dengan perintah di sini yaitu OpenStack image sets, lalu public rel mail. Oke. OpenStack image sets public rel mail. Oke, jadi perintah ini tuh mengubah image supaya bisa digunakan oleh semua project. Jadi kalau project itu image itu tidak public, yang dapat menggunakan tuh hanya user tertentu yang bisa memakainya gitu. Jadi perlunya mengubah image menjadi public. Oke, lalu di sini kita akan verifikasi image-nya ya. Apakah dia sudah berhasil? Kita ketikkan OpenStack. So, jadi di sini OpenStack so ini dia tuh hanya melihat ya statusnya itu, apakah dia berhasil atau dia aktif atau tidaknya. Oke, statusnya aktif, artinya berhasil ya. Lalu sudah untuk step yang 4. Lalu ini yang kelima yaitu kita akan konfigurasi via dashboard. Jadi di sini kita akan masuk ke http dashboard evercloudexample.com melalui Firefox. Oke, jadi di sini klik Firefox. Lalu di sini kita tab new tab ya. Di sini http evercloud.com.
Oke, di sini kita bisa mengisi dari dashboard untuk domainnya sendiri, yaitu example. Kemudian username-nya operator 1, ini operator 1. Kemudian untuk passwordnya yaitu red hat. Oke, berhasil. Kemudian setelah itu kita cek di dalam admin, kemudian compute di admin, kemudian compute ke Weavers. Nah, kita confirmnya di sini, pastikan maildisk-nya ya. Maildisk ini spesifikasinya sudah sesuai atau tidak. Nah, spesifikasinya kan tadi sudah dibuat maildisk-nya. Ini ya, yaitu dia nih, maildisk 2 GB untuk RAM-nya. Kemudian untuk root disk-nya yaitu 10 GB. Kemudian untuk Evermal-nya 5 GB, benar ya? Evermal 5 GB nih, Evermal 5 GB. Lalu swap disk-nya di sini 1024 ya. Udah benar? Nih, swap disk. Oke. ID-nya 42. Oke, ini udah benar ya untuk di bagian sini. Lalu setelah itu kita akan logout the dashboard. Oke, kita logout. Kita logout sebagai operator. Di sini kita logout, kita akan masuk sebagai yaitu developer 1. Tadi kan operator, sekarang developer 1. Kita masuk dengan example. Username-nya developer ya, developer 1, passwordnya red hat. Oke, kemudian kita klik project, compute. Oh, ini compute. Lalu ke project the upper right window. Lalu baca compute image. Check, klik rel ini ya, rel ini, klik ini, confirm that the image has the correct configuration. Jadi di sini kita konfirmasi apakah dia sudah sesuai dengan yang kita buat tadi. Oke. Sudah ya, sudah sesuai dengan yang dibuat tadi. Tadi buat rel nih.
Ini ya, sudah sesuai untuk rel X nya. Kemudian lanjut ke navigate to project, lalu ke network networks, lalu klik production network 2. Nih. Kemudian ke finance tuh. Oke, di sini mana ya? Action. Network. Oke. Ini ya. Di sini dia berhasil membuat production network 2. Klik production network 2. Oke, di sini yang dimana name ID-nya, kemudian ID project. Oke, artinya berhasil. Correct configuration. Oke, lalu ke 6, yaitu launch instant name product server 4. Jadi kita akan membuat instance virtual machine. Oke, di sini kita klik project, kemudian ke compute. Oke, kita lanjut untuk pada bagian navigate project compute ini. Jadi di sini kita klik untuk di bagian compute, project dulu. Lalu kita ke compute, kemudian ke instance, lalu klik ini launch instance. Kemudian di sini bisa kita name dari on detailsnya, under instance name-nya yaitu production server for production server 4. Lalu
on the search tab, choose image. And details is under instant under description-nya kita samakan. Oke. Lalu ke kemudian kita next on the search tab, yaitu to choose image. Search tab, choose image, image-nya di sini image, lalu select put search file image raw, kemudian di sini set create new volume-nya to no dan no image, lalu on the available section click to up arrow where now ini ya image ini kita klik and put the up arrow while mail need ya image, klik lalu klik forever dan next flavornya yaitu on the available section. Flavor, choose mail this. Choose mail this by clicking flavor mail this. Nih. Lalu setelah itu kita select to network, kita next. Dan networknya kita klik production network 2 ini ya, kita up arrow production network 2 ya. Oke, lalu setelah itu klik launch instance. So, oke, di sini dia sedang membuat atau build ya. Oke, sini kita when instant active, click the instance name. Oke, kita tunggu build-nya. Open the instant boot solution. Ini dia sedang buat ya. Oke, jadi karena ini membutuhkan waktu lama ya. Di sini kan kita seharusnya bisa melihatnya di sini. Oke, ini ya. Oke, ya bisa. Console confirm the boots. Oke, artinya di sini we're being at okay. Oke, kita langsung aja ke
kita malah pencet home, kembali dianya. Kita klik ini, dia les atau tidak ya, karena kita salah klik ini. Kita lihat, sepertinya harusnya sudah, karena kan kita sudah membuat ya, jelasnya masih kesimpan. Public public review grade. Oke, kita cek apakah sudah berhasil. Oke, overall lab semuanya sudah berhasil ya. Tadi kan saya sudah membuat dalam GUI yang dimana tadi dia itu sedang membuild, tapi saya close malahan. Tapi di sini dia tetap menyimpan karena tadi sudah berhasil ya. Kita cek di konsol di dalam instance tadi. Kemudian sini kan labnya sudah selesai. Kita sudah mengecek juga untuk review grade-nya, apakah berhasilnya, sudah berhasil. Lalu tinggal lab non public review finish ini. Oke. Jadi saya untuk lab pada chapter 4 ini sudah berhasil ya, untuk yang dimana lab ini kita melakukan proses lengkap, mulai dari pembuatan image, lalu networknya, subnet hingga flavor. Pokoknya kita sudah berhasil semua untuk mengerjakan step by step dari awal hingga akhir. Oke, jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.